Oke, buat Juli, di sesi pertama ini, apa nih yang bisa kita diskusikan? Mungkin kamu ada pertanyaan yang ingin didiskusikan di sesi general ini mungkin? Soal CV, Ini tahapan nih ya Pak, rekrutmen, LinkedIn, kan apapun. Apa yang itu? aku kirim ke Bapak itu kayak dia ada CV yang udah ada format template, terus ada surat lamaran. Sebenarnya itu perlu ada dua-duanya atau udah kalau udah yang ada template nggak usah lagi pakai surat lamaran. Oh, oke. Jadi gini, surat lamaran kerja itu boleh dilampirkan, itu bagus ya. Surat lamaran kerja sama CV itu dua hal yang berbeda, kayak gitu. Jadi adanya surat lamaran kerja itu boleh nggak? Boleh aja, kayak gitu. Karena ibaratnya surat lamaran kerja itu kamu kayak ngetok pintu gitu loh. Gitu. Perkenalan diri dan penyampaian maksud. Dari maksud saya ini ada CV-nya, ini ada lampirannya, kayak gitu. Oke? Jadi itu boleh ada gitu. Yang kedua adalah CV. CV itu ya wajib ada jelas kayak gitu. Nah, tapi yang berkaitan dengan CV karena tadi kamu bilang udah ada template-nya, aku kasih tahu. CV itu ada dua jenis ya, ada yang ATS friendly, ada yang kreatif biasa gitu loh. Kayak gitu. Inti dari CV itu adalah satu, isinya gampang dibaca, enak dibaca. Yang kedua, yang dicari itu ada. Jadi jangan sampai CV itu enak dibaca, tapi yang dicari itu nggak ada. Jangan jangan sampai CV-nya desainnya indah, tapi yang dicari nggak ada. Misalkan CV tipe kreatif, desainnya bagus, enak dipandang, dibaca mudah, tapi kata-kata kunci ini loh yang nggak ada. Intinya adalah kata kunci, keyword-keyword keahlianmu. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu pernah, apa yang kamu mampu itu munculkan di CV. Nah, CV itu boleh 1 sampai 3 halaman. Jadi jangan memaksakan diri CV hanya 1 halaman. Takutnya kamu pengalamannya banyak, memaksakan diri jadikan 1 halaman. Yang harusnya ditulis malah nggak ditulis. Yang harusnya dijabarkan malah ditulis secukupnya. Nah ini malah membatasi kata kunci yang ada. Kayak gitu. Jadi kalau perlu Oh, dijabarkan ya dijabarkan kayak gitu. Karena tadi ya ibaratnya gampang dibaca, anggap aja ini gelas ada tutupnya, gampang dibuka. Kalau nggak ada isinya, tetap aku taruh lagi kan gelasnya, karena aku pengen minum. Perusahaan juga sama. CV gampang dibaca. Mau pakai sistem ATS atau yang kreatif, yang biasa dibaca tuh enak dibaca. Tapi kok nggak ada kata kunci gitu. Padahal sebenarnya kamu mampu, tapi kata kuncinya nggak ditulis. Padahal di awal, suka nggak suka kita akan dinilai dari apa yang tertulis dulu kan gitu. Makanya tadi halaman itu jadikan pembatas, desain itu dijadikan sebagai ya untuk mempermudah, tapi jangan lupa keyword atau kata kunci yang ada di CV-mu. Nah, mungkin tapi nanti aku mungkin idealnya selembar ya Pak, kalau yang udah-udah yang selama ini orang-orang lamar. beberapa aku pernah lihat ada konten-konten yang bilang CV itu boleh 1 halaman, itu benar. CV itu boleh 2 halaman, itu benar. CV itu boleh sampai 3 halaman, itu benar. Tapi kalau CV harus 1 halaman salah, tidak ada yang mengharuskan. Aku belum pernah menemukan sumber yang bilang CV harus 1 halaman. Itu nggak ada. Aku bisa nunjuk banyak sekali orang yang CV-nya lebih dari 1 halaman dapat kerjaan. Itu ada banyak. Mau itu fresh graduate atau bukan. Bahkan aku sendiri, aku fresh graduate CV 3 halaman. Lolos-lolos aja. Sekarang CV ku 2 halaman. Lolos-lolos aja. Balik lagi. Kalau pengalamanmu banyak gitu loh Juli, ya kan? Akhirnya kan dijabarkan tuh. Kamu udah punya pengalaman kerja belum? Aku tanya. Udah beberapa sih Pak. Udah ada punya. Apalagi orang sudah punya pengalaman kerja. Orang sudah punya pengalaman kerja, jangan dipaksakan CV 1 halaman. Orang yang sudah punya pengalaman kerja, kata kuncinya itu sangat mahal. Apa sih yang dimaksud kata kunci? Tadi, kata kunci itu adalah kata atau frasa yang menunjukkan pengalaman-pengalaman atau hasil dari pengalaman di masa lalu yang mungkin cocok untuk posisi yang sekarang kamu lamar. Nah, kata kunci ini akan muncul di 3 hal. Jadi pada saat orang sudah punya pengalaman kerja atau pengalaman apapun sih sebenarnya, pendidikan, organisasi, pelatihan apapun itu, orang tapi ini case-nya di sini kamu pengalaman kerja ya Julia. Orang yang sudah Ya. punya pengalaman kerja harus bisa menonjolkan 3 hal di CV-nya dari pengalaman kerjanya. Pertama, besarnya tanggung jawab yang pernah dia emban dari pengalaman sebelumnya. Gitu. Besarnya tanggung jawab ini bisa dituliskan dengan apa? Nulis posisinya sales manager. Itu kan ada fungsimu itu sales secara struktural manager gitu. Tanggung jawab manajerial berarti kan dia ada tim tuh misalkan kayak gitu kan. Gitu.
Atau dari apa? Penjabaran pengalaman kerjanya. Misal dia jadi sales manager, di situ dia mencantumkan penjabaran. Penjabaran lewat apa? Tadi, jangan gini ya, orang punya pengalaman kerja, jangan malu munculin angka. Misalkan Juli jadi sales manager, tulis memimpin penjualan produk-produk ini atau memimpin tim yang beranggotakan 10 supervisor dan 90 staff. Nah, ketahuan gitu besarnya tanggung jawab orang yang di bawah dia tuh berapa. Untuk menjual produk ini di area Jabodetabek misalkan. Jelas gitu. Besarnya tanggung jawab tuh tonjolin gitu. Ya, itu contoh aja secara umum. Nanti di sesi kedua kita versi detailnya. Satu adalah besarnya tanggung jawab yang pernah dia emban. Kedua, prestasi yang dia raih selama diberikan kepercayaan itu. Jadi orang yang sudah punya pengalaman kerja, apalagi pengalaman kerjanya itu lama, yang ditulis di CV jangan hanya sekedar nama perusahaan, periodenya kapan, jabatannya apa, terus uraian tanggung jawab. Masukin prestasimu selama di sana apa? Prestasi itu tidak harus yang viral, yang dapat hadiah, yang dapat piala, yang dapat piagam, nggak harus gitu. Bahkan Juli ini misalkan, Juli punya usaha sendiri, jualan online, jualan hijab, ya kan? Tadi besarnya tanggung jawab, Juli sampaikan menjual 10 brand hijab secara offline dalam kurung di toko Julian Shop misalkan dan online dalam kurung marketplace Shopee, Blibli dan lain-lain kayak gitu misalkan. Udah, yang kedua tadi prestasi yang diraih. Prestasi apa? Ya pencapaianmu jualan hijab gitu. Mampu menjual rata-rata sekian ribu pieces senilai sekian miliar per bulan. Itu prestasi gitu. Itu loh. Jadi semua profesi ada prestasinya. Nggak harus yang dapat piala, dapat piagam viral diliput kayak gitu. Walaupun mungkin ada di karyawan misalkan, kamu misal kerja di bank, pernah jadi best customer service di kuartal kesekian atau di tahun kesekian. Nah, itu boleh. Atau best sales dengan pencapaian penjualan tertinggi, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nggak ada nominasi kayak gitu, apakah aku nggak ada pencapaian? Ya ada. Prestasi itu tadi. Nih, pakai teori 5 jari. Prestasi itu bisa ini ya, kanan kiri ini tuh durasi, durasi. Atas ini pencapaian. Pencapaian itu bisa ini nih, titik tertinggimu dalam durasi tertentu atau jumlah aja nih. Nah, penjumlahan dari semuanya kayak gitu. Selama di sana tuh kamu memberikan apa? Kalau orang jualan enak gitu. Mampu misalkan tadi ya menjual sekian. Nah, sekarang aku nanya sama kamu nih gitu. Misalkan kerjaanmu apa gitu. Kerjaanmu hubungannya bukan yang kayak tadi. Misalkan kerjaannya yang berkaitan dengan administrasi, misalkan kayak gitu. Ya kan? Ya nggak apa-apa, kamu sampaikan aja misalkan achievementmu apa misalkan. Mampu merapikan dokumen kayak gini 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 nih atau rata-rata mampu menghasilkan laporan gini 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 dengan baik gitu-gitu. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Mengalami kenaikan gaji sekian kali selama bekerja di sana gitu. Prestasi gitu. Kenapa nggak ditonjolin kayak gitu? Mengalami promosi beberapa kali selama bekerja di sana. Prestasi gitu. Selalu memperoleh bonus performa setiap bulan. Nah, gitu. Berarti kan performamu di atas rata-rata terus. Gitu. Itu prestasi-prestasi itu termasuk prestasi kayak gitu. Gitu. Bahkan pekerjaan yang mohon maaf nih, pekerjaan yang kadang kita mikir nggak ada prestasinya gitu. Aku paling sering ngasih contoh, mungkin yang di grup, mungkin kamu udah dengan VN ku ya. Kamu kerja jadi ART, orang jadi asisten rumah tangga. Kenapa aku ngasih contoh itu? Aku pernah nge-review CV temen yang mau daftar jadi ART, bikin CV. Pak, boleh emang jadi ART bikin CV loh? Emang iya, itu pertama kali. Tapi dia bagus. Contohnya gitu, tanggung jawab memasak makanan setiap hari untuk 10 orang anggota keluarga, misalkan gitu kan, di bagian pengalaman kerjanya. Lalu di achievementnya apa? Dia nulis tuh, mampu memasak sekian jenis masakan Nusantara. Prestasinya dia itu. Padahal ngomongin masak gitu. Prestasi itu apa gitu. Sekarang kamu sampaikan saja gitu. Misalkan kita kita kerjanya kalau di lapangan enak, ada pencapaiannya yang ngejual barang, memanage ini ya. Kalau di back office, mungkin kamu pengalamannya mungkin kayak di back office gitu kan. Apa ya pencapaiannya? Kayaknya nggak ada pencapaian ya, sampaikan saja gitu. Mampu merapikan barang dengan ini dengan bagus, mampu menguasai apa nih misalkan
Misalnya kamu jadi notulensi rapat gitu, ya tadi mampu merapikan itu dengan baik gitu, mampu mengkoordinasikan data dengan baik gitu-gitu. Coba nanti bahasanya disusun ya. Nanti kita susun Iya, di Pak. sesi 2 aja. Ini cuma gambaran aja. Tadi yang pertama adalah besarnya tanggung jawab yang dia pernah emban. Kedua, prestasi selama dia ada di posisi itu. Yang ketiga, setelah dia ada di posisi itu, sekarang dia bisa apa? Skill. Ini berkaitan dengan skill gitu. Kan tadi Juli yang pertama, nih loh, aku pernah jadi ini, seolah-olah kamu bilang gitu. Nih loh, aku pernah punya tanggung jawab ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nih loh, selama di sana prestasiku ini gitu. Nih loh yang tadi berantakan jadi rapi, ini loh yang tadinya dikit jadi banyak gitu. Ini loh tadinya yang nggak ada jadi ada gitu. Dan yang ketiga adalah setelah kamu dari sana, nah kemarin habis aku dari sana, sekarang aku punya kemampuan ini loh, kayak gitu. 3 poin ini adalah 3 poin yang mengandung kata kunci yang sangat kuat bagi orang yang sudah punya pengalaman kerja. Besarnya tanggung jawab akan muncul di mana? Di pengalaman kerja, di penjabaran poin-poinnya. Jadi pastikan penjabaranmu itu bagus, ya kan? Prestasi bisa muncul di mana? Bisa kamu jadikan satu dengan besarnya tanggung jawab, ditaruh jadi satu dengan pengalaman kerja tadi, atau di CV kamu bikin judul sendiri tuh, Juli. Pencapaian atau prestasi gitu. Kalau pendidikan doang ya mungkin cum laude misalkan, atau mampu menangkan beberapa kali karya ilmiah, misalkan gitu-gitu, gitu. Itu perlombaan kemudian boleh prestasi gitu. Tapi kalau di kerja ya tadi gitu bisa ditulis di gabung dari pengalaman kerja atau bikin judul sendiri di achievement gitu. Dan yang ketiga tadi, sekarang kamu bisa apa? Nah, sekarang kamu bisa apa ini tulis di bagian skill atau keahlian gitu. Di CV-mu kan pasti ada ya di Iya, bagian Pak. pengalaman sama ada bagian kemampuan. Nah, bagian kemampuan inilah yang jadi tadi ini orang habis dari sana tuh akhirnya bisa ini gitu. 3 hal ini harus ada. Nah, kebanyakan CV yang aku review ada sih, tapi ditulis secukupnya. Jadi kurang nonjol gitu loh, Li. Tahu kan? Gitu. Jadi kurang nonjol. Jadi secukupnya. Misalkan contoh gini, kemampuan administrasi. Ya udah, ibaratnya nih, backgroundmu jurusan administrasi perkantoran sama orang jurusan lain yang bukan orang administrasi perkantoran bisa setara gitu. Harusnya itu kamu nulis misalkan di skill tuh bayanginnya gini. Apa ya keahlian yang hanya dimiliki sama orang yang pernah kerja jadi ini di perusahaan ini? Gitu. Itu dulu yang dipikirin. Apa ya yang cuma dimiliki sama orang lulusan kampus ini, jurusan ini? Jurusan lain itu nggak bisa. Gitu misalkan. Apa ya yang nggak gitu? Jadi misalkan kayak begitu. Jadi misalkan di situ dijabarin lagi. Misalkan kamu nulis skill administrasi. Nah, dikasih poin-poin subnya. Boleh di dalam kurung, boleh dibikin subnya gitu, sub bullets gitu ya. Di situ ada gitu. Data, filing, terus habis itu ada pembuatan surat ini, pembuatan laporan ini gitu-gitu dijabarin gitu. Terus kadang orang nulis di skill itu apa? Komunikasi gitu. Perasaan ibaratnya dalam tanda kutip ya, semua orang ya juga bisa berkomunikasi. Kenapa kamu nggak langsung tulis komunikasi, kasih sebalet bahasa Indonesia, bahasa Inggris, TOEFL sekian, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Mandarin gitu. Jadi ada pembedanya. Semua orang bisa ngeklaim bisa komunikasi, tapi kayaknya cuma aku deh yang bisa, jarang deh yang ada bisa 6 bahasa gini, gitu, gitu. Di situ juga nulis software misalkan, kamu masukin apa misalkan? Canva gitu. Kamu nulis atau Excel deh gitu. Microsoft Excel karena aku ngasih contohnya administrasi gitu ya. Microsoft Excel. Orang cuma nulis Microsoft Excel doang. Kalau nggak ada penjabarannya, orang awam yang langsung baca kayak Excel ya, Excel ya kayak begitu. Itu kan tergantung imajinasi pengalaman si pembaca CV-mu kan. Tapi kamu jabarin di situ gitu. Menguasai formula ini, VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, apa gitu. Terus habis di situ apa misalkan mampu membuat laporan ini, mengolah ini gitu-gitu. Gitu. Sama kayak tadi, administrasi juga jangan ditulis administrasi aja, tulis aja. Pak bisa membuat surat membuat surat ini, membuat laporan ini gitu. Di situ kamu nulis mengetik cepat gitu dalam kurung. Misalkan 90 kata per menit. Nanti di belakangnya tuh ada hasil kamu
bikin portofolio lampiran sendiri. Kan banyak tuh ya website buat ngetik cepat tuh. Nah, di capture, dilampirin. Itu dukung administrasi kayak gitu. Gitu. Jadi jangan cuma nulis administrasi, semua orang, karena ibaratnya administrasi itu kan banyak banyak lowongan administrasi yang kadang semua jurusan bisa masuk, ngebajak gitu, ya kan? Nah, ini pembedanya kamu sama yang lain apa? Pakai logika yang tadi, misalkan tadi aku pakai logika jadi asisten rumah tangga. Di skill aku tulis mampu memasak 50 jenis masakan Nusantara. Kenapa aku jabarin gitu? Aku tuh mikir gini, orang yang pernah jadi ART banyak, tapi nggak semua ART loh bisa masak 50 jenis masakan Nusantara gitu. Itu di penjabaran juga aku tulis memasak setiap hari untuk 10 orang anggota keluarga. Itu sebenarnya kamu juga pamer. Mungkin yang pernah jadi ART banyak. Paling majikannya berapa sih? 3 orang, 4 orang. Ini aku 10 orang loh. Kayak gitu. Nah itu loh. Menulis itu tidak hanya sekedar apa yang kamu alami. Tapi bandingkan. Suka nggak suka, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Ya nggak? Gitu. Yang kedua, suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, ya kan? Jadi yang tertulis ini harus meyakinkan dan kalau disandingkan dengan dokumen lain, orang lain, ya kamu lebih meyakinkan. Maka kalau nulis jangan sekedar jujur aja, tapi harus lengkap, menarik, relevan, up to date. Itu. Ingat ya, info yang ada di CV harus ada 5 unsur ini. Dia harus jujur. 2 itu lengkap. Yang lengkap itu yang butuh dijabarin ya jabarin. Dikasih angka, kasih angka. Sekian orang, sekian pieces, sekian dokumen, sekian jam, sekian persen, sekian rupiah gitu. Sebut aja gitu. Setelah lengkap gitu ya. Yang ketiga adalah relevan gitu. Tonjolkan dari sisi kamu pengen ngelamar jadi apa gitu. Misal contoh, aku pengalaman kerjaku jadi sales, ya kan? Aku pengen ngelamar jadi admin. Kalau cuma ngelihat doang permukaan, sales sama admin kan kayak nggak berhubungan gitu. Aku jualan, kerjaanku tiba-tiba admin. Padahal kamu pengen ngasih tahu, nih loh di dalam kegiatanku jadi sales ada kegiatan administratifnya. Nah itu dibikin relevan itu penjabaran di pengalamanmu jadi sales itu istilah-istilah administrasi kegiatan administrasinya itu ditulis gitu. Itu relevan. Keempat itu menarik. Menarik itu apa? Pakai bahasa-bahasa optimis kayak tadi. Termasuk tadi bikin desain yang bagus. Nggak usah ada desain berlebihan nggak apa-apa kok. Gitu. Nanti kamu bisa bikin oh ini rapih ya gitu. Nanti kalau di print kalau misalkan kamu datengin walk in interview bersih rapi wangi gitu, dokumennya nggak terlipat nggak basah nggak bau lem gitu gitu. Dan yang kelima adalah up to date. Up to date itu gini, nanti Juli selalu lihat di CV-nya pastikan ada pengalaman yang ada penanda waktunya, kapan sampai kapan, kapan sampai kapan gitu. Misalnya pendidikan kapan sampai kapan gitu kan. Terus pengalaman kerja kapan sampai kapan gitu ya. Kan pasti di CV ada dong kayak gitu ya, durasi-durasi gitu ya. Nah, selalu dilihat. Coba bandingkan waktu terkini di CV-mu dan waktu terkini di dunia nyata. Coba cek di CV-mu yang mengandung unsur tanggal, bulan, atau tahun. Itu paling update kapan? Misalkan paling update adalah pengalaman, misal aku nih, pengalaman kerjaku terakhir. Misalkan pengalaman kerjaku terakhir tuh di CV aku tulis Desember 2022, misalkan. Ya kan? Itu yang terupdate di CV. Sekarang di dunia nyata, Desember 2023. Kalau waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata gapnya terlalu jauh, sehebat apapun CV-mu ini tidak bisa menjawab pertanyaan. Dari pengalamanmu terakhir sampai sekarang, kamu ngapain aja? Paham nggak? Kalau gapnya terlalu jauh, jadi kurang menarik. Kenapa? Satu, kamu dianggap nggak punya inisiatif. Ibaratnya lah kan kamu nggak sibuk ngapa-ngapain. Ngapain kayak yang produktif sambil nyari kerja misalkan. Atau yang kedua, selain nggak punya inisiatif, yang kedua dianggap tidak produktif. Produktif itu adalah melakukan secara rutin apa yang dia inisiasi tadi. Nah, nanti kalau gap terkini di CV dan di dunia nyata jaraknya jauh, kalau deket nggak apa-apa. Misalkan Juli habis wisuda Oktober, sekarang November, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Itu 2 bulan 3 bulan masih normal lah. Tapi kalau gapnya di atas 1 tahun misalkan, di CV Desember 2022, dunia nyata sekarang ini Desember 2023, ini setahun ngapain aja? Wah ini dia nggak ada inisiatif. Atau yang kedua,
pengalaman dia bagus yang ditulis di CV. Tapi kan kalau nggak ditulis, nggak ada periode terkini yang ditulis, jangan-jangan dia nggak ada kegiatan apapun. Jangan-jangan pengalaman dia sebelumnya udah banyak yang lupa. Dia nggak seterampil dulu pakai software yang ditulis itu. Dia ilmu-ilmunya mungkin banyak yang lepas. Kayak gitu. Jadi coba selalu dicek. Nanti aku ajarin ya di sesi kedua gitu. Gimana caranya kayak gitu di cara membandingkan ini. Biar menarik. Kalau gapnya itu makin melebar jadi nggak menarik gitu. Mungkin ada kegiatan sendiri. Jadi yang misalkan gini, aku ada sih Kak kegiatan, tapi kegiatanku tuh cuma bukan kerja kantoran. Aku bikin usaha sendiri. Jualan online, omsetnya nggak seberapa, usaha kecil-kecilan. Ya nggak apa-apa, jangan ngerendahin diri sendiri, paham nggak? Gitu. Itu kan hal produktif. Apalagi kamu masih pengen ada di dunia sales and marketing misalkan. Yang tadinya jadi sales and marketing kantoran, sekarang usaha sendiri. Tulis aja dengan PD di CV. Tidak usah bilang ini kecil-kecilan, ini sampingan, omset nggak seberapa gitu. Atau mungkin kamu sambil sibuk nyari kerja, ada kegiatan-kegiatan produktif lain. Kamu belajar mandiri apa, kayak gitu. Gitu. Boleh ditulis. Banyak teman-teman misalkan kalau kamu perempuan aku jadi inget. Ada teman-teman yang jadi ibu rumah tangga tuh. Jadi dia jadi ibu rumah tangga 2 tahun, habis itu dia pengen masuk kerja lagi. Tapi kan 2 tahun tuh kosong, gitu. Pasti kan akan ditanya, lah kamu sibuk ngapain? Pasti kan ditanya gitu. Kalau jawabnya cuma, ya saya sibuk ngurus anak, ya nggak menarik. Tapi disampaikan saja, sembari saya bertanggung jawab untuk ngurus baby saya, untuk anak saya membagi waktu saya untuk belajar. Saya belajar dari sini, sini, sini misalkan. Saya mengikuti pelatihan di sini secara online gratis. Setiap gini, saya meluangkan waktu setiap hari untuk belajar Microsoft Excel maupun bahasa asing gitu loh. Paham kan? Gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang nanti akhirnya jadi menarik kayak gitu. Nggak bukannya yang nggak ngapa-ngapain gitu loh.